Pasal 4 ayat 5, mempelai pria. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Hal ketujuh yang diperhatikan mempelai pria adalah dada mempelai wanita yang bagaikan anak kembar kijang yang sedang makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Jika kita melihat gambar di halaman ini, kita bisa melihat keindahan dan kecantikan kedua kijang yang berada di tengah rerumputan. Ciri khas dari seorang wanita adalah buah dadanya. Ini hal vital yang membedakan wanita dengan pria. Karena hal ini yang nampak dari luar, sementara hal lain seperti kandungan dan alat kelamin tidaklah nampak. Namun mengapa gereja digambarkan sebagai mempelai wanita, bukan mempelai pria atau sahabat mempelai pria? Karena penulis adalah seorang wanita, tentu memahami hal ini. Namun bagi para pria, bukanlah hal mudah untuk memahami hal ini. Saya percaya seorang pria yang dapat memahami rahasia ini, sungguhlah besar kasih karunia Tuhan atasnya. Contohnya adalah Rasul Yohanes. Kekasih Tuhan, hanya wanita yang pernah mengandung yang sanggup memberikan air susu untuk memberikan kehidupan bagi anak-anaknya. Rasul Yohanes mengucapkan salam kepada gereja sebagai berikut. 2 Yohanes 1 ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Beberapa orang menafsirkan bahwa surat Yohanes ini diselamatkan kepada seorang wanita yang saleh bernama Kyria. Dalam bahasa Yunani artinya wanita dan keluarganya. Sekalipun demikian, istilah ibu yang terpilih dan anak-anaknya kemungkinan besar merupakan cara kiasan untuk mengatakan gereja dan anggotanya. Ada juga yang menafsirkan bahwa ibu yang terpilih adalah Maria, ibu Tuhan Yesus, yang dipercayakan kepada Yohanes ketika ia sedang disalib. Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Namun, terlepas dari semua tafsiran itu, yang penting ialah bahwa Tuhan mempelai pria kita melihat bahwa kekasihnya memiliki keindahan pada dadanya yang saya percaya dipenuhi dengan kasih Kristus, sehingga sanggup membimbing mereka yang belum dewasa secara rohani atau anak-anak dengan pimpinan Roh Kudus. Ingatlah bahwa kijang itu makan rumput di tengah bunga bakung. Artinya, sebagai mempelai Tuhan, selalu makan makanan yang segar, makan firman yang segar setiap hari. Sebagaimana kita makan setiap hari, demikian juga kita makan firman Tuhan setiap hari. Makan firman di tengah bunga bakung, makan firman di tengah keharuman dan keindahan Kristus. Apapun firman yang kamu makan hari ini, ingatlah selalu akan karya Kristus yang sudah selesai. Sehingga firman itu tidak menjadi beban berat, namun menjadi kuk yang enak dan ringan, yang menyenangkan. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan semuanya bagi kita di kayu salib ketika Dia berkata, "Sudah selesai." Pasal 4 ayat 6. Mempelai pria. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Sebenarnya dalam bahasa Inggris ayat 6 dikatakan, "Until the day breaks and the shadows flee away, I will go my way to the mountain of mirth and to the hill of frankincense." Hingga fajar menyingsing dan bayang-bayang menghilang, aku akan pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan.
Maksudnya ialah bahwa sang mempelai pria yang sedang mengamati dengan detail kekasihnya menyatakan keinginannya untuk bisa bersama dengan mempelai wanita sebelum malam datang. Bayangkan jika kita berada di ruangan yang dipenuhi dengan keharuman, tentu perasaan kita juga tenang, bukan? Demikianlah Tuhan Yesus begitu ingin bersama dengan kita kekasihnya, menikmati waktu bersama dalam keharuman kasih Kristus yang menenangkan dan melegakan. Tuhan Yesus dengan mempelainya memiliki hubungan yang intim dan begitu dalam. Pasal 4 ayat 7, mempelai pria. Engkau cantik sekali, manisku, tak ada cacat celah padamu. Kamu cantik sekali, cintaku, dan tak ada noda di dirimu. Setelah memberikan 7 deskripsi tentang kecantikan gadisnya, sang kekasih merangkum pengamatannya. Dia lebih dari cantik. Dia cantik sekali dan tak ada noda di dirinya. Tidak ada noda di dalam dirimu. Kata ini hanya digunakan 18 kali dalam Perjanjian Lama. Kata ini umumnya untuk menggambarkan hewan yang sempurna yang boleh dipakai sebagai korban di Bait Allah. Ah Tuhan, seandainya Engkau tahu betapa buruknya diriku. Hai kekasih Tuhan, lihatlah Dia, Yesus yang sempurna itu. Dia tahu kamu tidak sempurna. Dia tahu kamu penuh cacat celah. Dia tahu betapa buruk dirimu. Bahkan dalam keadaan itu, Dia menolongmu. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana kamu bisa sempurna tak bercacat celah? Hanya satu yang perlu, demikian kata sang mempelai pria. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan suaranya. Itulah yang dilakukan Maria. Itulah yang dilakukan kekasih Tuhan. Ketika kita duduk melihat kesempurnaannya, melihat kasih-Nya bagi kita, maka segala hal tentang diri kita akan menghilang seperti air yang menguap di bawah sinar matahari. Tetaplah lihat Yesus, pandanglah Dia, jangan lihat dirimu. Look within, get depressed. Look around, get distressed. Look to Jesus, find perfect rest. Quote by Joseph Prince. Kekasih Tuhan, selalu lihat Yesus dan matanya yang penuh kasih padamu. Dia mengasihimu. Percayalah padanya. Ketika kita percaya bahwa Tuhan melihat kita tidak ada cacat celah, yang tentu kita tahu bahwa ini bukan karena berarti kita sempurna, tapi karena kesempurnaan Tuhan Yesus di dalam kitalah yang membuat kita sempurna di mata Tuhan. Maka keberanian untuk mendekat kepada Tuhan akan ada dalam hati kita. Selanjutnya kita akan mendengar Tuhan memanggil kita di ayat berikutnya. Pasal 4 ayat 8, mempelai pria. Turunlah kepadaku dari gunung Libanon, pengantinku. Datanglah kepadaku dari gunung Libanon. Turunlah dari puncak Amana, dari puncak Senir dan Hermon, dari liang-liang singa, dari pegunungan tempat macan tutul. Tuhan Yesus sang mempelai memanggil kita untuk datang kepadanya. Kepercayaan bahwa kita cantik di mata Tuhan tanpa cacat celah akan memberikan kita keberanian untuk turun dari gunung Libanon, datang kepada Tuhan Yesus, keluar dari liang-liang singa, keluar dari penjara singa-singa dan macan tutul.
Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Di ayat ini tertulis sebab itu, berarti ayat sebelumnya lah yang membuat kita bisa dengan penuh keberanian menghadap tahta kasih karunia, bukan tahta penghakiman. Karena di hadapan tahta itu kita bisa menerima rahmat atau anugerah yang sama dengan hadiah karena kita beroleh perkenanan, kasih karunia, hal yang tidak pantas kita terima dan pertolongan pada waktunya. Alasan keberanian itu ada karena pada ayat sebelumnya tertulis Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, alasan keberanian kita adalah karena Tuhan Yesus sebagai imam besar kita yang selalu menjadi perantara, pembela, bahkan berdoa untuk kita. Sang Kekasih Agung ingin agar kita memiliki keberanian untuk bertindak keluar dari puncak gunung-gunung masalah, keluar dari penjara singa-singa dan macan-macan tutul yang membelenggu hidup kita selama ini. Gunung Libanon, puncak Amana, puncak Senir, dan Hermon menunjukkan kekuatan keperkasaan kebanggaan yang dimiliki seseorang. Libanon, sebuah gunung yang terkenal di sebelah utara Kanaan, yang kadang-kadang disebutkan sebagai tempat yang menyenangkan dan mulia. Suatu tempat yang tandus, berbeda dengan Gunung Mur. Pengantinku, terjemahan lain mengatakan istriku. Inilah pertama kalinya Kristus memanggil sebutan ini, yang sekarang Tuhan lakukan baik untuk mendorong dan mewajibkannya untuk pergi bersamanya. Lihatlah ke tempat yang aku undang engkau untuk pergi, yang dari gunung-gunung tinggi itu engkau dapat dengan mudah melihat, yang pemandangannya pasti akan mengobarkan keinginanmu untuk pergi ke sana. Amana tidak jauh dari Libanon. Senir dan Hermon mungkin adalah nama dari dua puncak gunung yang sama seperti Horeb dan Sinai. Hermon lebih dikenal oleh orang Israel. Dari sarang singa, dari pegunungan macan tutul, dari gunung-gunung ini atau gunung-gunung sejenisnya yang dihuni oleh singa dan macan tutul, yang terlihat ditambahkan sebagai penekanan untuk menggerakkan sang pengantin agar datang kepadanya. Karena tempat-tempat dia berada tidak hanya tandus, tetapi juga berbahaya. Karena menjadi tempat tinggal para tiran dan penganiaya, serta orang-orang liar atau buas, yang seringkali digambarkan dengan nama-nama binatang buas, yang sifatnya mereka miliki dan yang perbuatannya mereka tiru. Kemuliaan, kehebatan, kekuatan yang dipandang oleh dunia tidaklah sama dengan yang dipandang oleh Allah Bapa di surga. Gunung-gunung itu terlihat besar dan perkasa, namun Yesaya 40 ayat 6 tertulis demikian. Ada suara yang berkata, "Berserulah, jawabku, apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, "Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur."
karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya. Di tengah-tengah segala usahanya, ia akan lenyap. Yakobus 1 ayat 11. Di dalam kemuliaan dunia, Tuhan bisa melihat di situ banyak sarang-sarang singa dan macan tutul yang membahayakan pengantinnya. Di tengah kemuliaan dunia, tersembunyi kekejaman dan keganasan binatang buas. Kekasih Tuhan, datanglah, turunlah dari gunung itu, keluarlah dari liang-liang singa, masuklah ke dalam kemuliaan yang Tuhan sudah rancangkan untukmu. Sebuah kemuliaan yang tidak habis oleh waktu, yang tidak sama dengan dunia, yang sifatnya kekal untuk selamanya. Pasal 4 ayat 9. Mempelai pria. Engkau mendebarkan hatiku, Dinda, pengantinku. Engkau mendebarkan hati dengan satu kejapan mata, dengan seuntai kalung dari perhiasan lehermu. Ketika Tuhan Yesus sang mempelai kita melihat bahwa kita mau datang kepadanya, maka ia dengan penuh cinta kembali memuji kita, kekasihnya. Keberanian untuk datang kepada Tuhan dan meninggalkan gunung dunia mendebarkan hati Tuhan. Satu kejapan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus membuat hati Tuhan terarah kepada kita, kekasihnya. Kekasih Tuhan, apakah kamu percaya jika kukatakan bahwa mata Tuhan hanya tertuju kepada kita yang mengasihi Dia? 2 Tawarik 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 34 ayat 15. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Kenyataan yang sama dengan hal berikut ini. Bayangkan jika kamu sedang menunggu kekasih atau pasanganmu pulang dan kamu menjemputnya di bandara. Tentu ketika kamu tahu saat pesawat sudah mendarat, kamu akan menunggu dan menatap dengan sesama pada pintu keluar penumpang dengan tajam mencari di manakah kekasihmu. Walaupun begitu banyak orang keluar dari pintu itu, tidaklah kamu pedulikan, karena yang hanya kamu cari adalah kekasihmu. Dan ketika kamu melihat kekasihmu keluar dari pintu itu, sekejap hatimu akan berdebar dan memanggil sampai dia melihatmu. Begitupun sebaliknya, kekasih yang turun dari pesawat itu akan segera keluar dari pintu, mencari pasangannya dan tidak mempedulikan orang lain di sekitarnya. Begitulah mata Tuhan bagi kita, kekasihnya yang selalu bersungguh hati, selalu berharap kepadanya. Seuntai kalung perhiasan di lehermu menunjukkan bahwa Tuhan melihat ketaatan kekasihnya, mendengarkan sang mempelai sebagai sebuah perhiasan roh yang lemah lembut, yang indah di mata Tuhan. Rasul Petrus mengatakan dalam suratnya dalam 1 Petrus 3 ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Kekasih Tuhan, ketaatanmu untuk mendengar dan mengikuti suaranya, panggilannya adalah sangat berharga di mata Allah. Karena ketaatan menunjukkan kelembutan seseorang yang mau dibentuk menurut keinginan Sang Raja. Inilah yang membuat diri kita berharga, bagaikan memakai perhiasan yang kekal
di mata Allah. Pasal 4 ayat 10, mempelai pria. Betapa nikmat kasih-Mu, Dinda, pengantinku, jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Hati Kristus ada pada gerejanya, kekasihnya, hartanya ada di dalamnya. Dan Dia senang dengan kasih sayang yang dimiliki gereja untuknya. Kasih sayang itu bekerja di dalam hati, dan kasih sayang itu bekerja dalam kehidupan. Bagaikan wangi harum yang menyertai pasangan adalah seperti karunia dan kasih karunia roh. Kekasih Tuhan, parfum yang sama yang dipakai seseorang akan memiliki aroma yang khas, berbeda-beda sesuai dengan hormon orang tersebut. Demikian harummu memiliki aroma yang khas, yang Tuhan senangi, yang bersifat personal. Kasih Tuhan Yesus personal. Kasih-Mu juga personal. Tidak akan sama dengan yang lain. Itulah sebabnya sang mempelai berkata bahwa wangi parfummu lebih wangi daripada segala macam rempah wewangian. Kasih dan ketaatan kepada Tuhan lebih menyenangkan bagi Kristus daripada korban atau parfum manapun. Mata Tuhan tertuju pada kehadiran-Mu melebihi banyak orang yang hadir di tengah-tengah jemaah. Kristus telah mengenakan kepada mempelainya pakaian putih kebenarannya sendiri dan kebajikan orang-orang kudus, dan mengharumkannya dengan sukacita dan penghiburan yang kudus. Ia sangat senang dengan itu. Kekasih Tuhan, inilah kasih kita kepada Tuhan yang menjadi kenikmatannya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bagaimana kita bisa sanggup menuruti segala perintahnya? Jawabannya di ayat berikutnya, yaitu melalui Roh-Nya yang dihadiahkan kepada kita. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16. Yohanes 6 ayat 63, Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di era digital zaman sekarang, banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan baik dan menunjukkannya pada semua orang melalui media sosialnya. Tentu, tidak ada yang salah dalam berbuat baik. Namun ketika menjadi suatu tontonan, apakah itu membawa kehidupan bagi mereka yang ditolong? Tidak demikian kekasih Tuhan. Tontonan ini hanya akan menjadi buah pengetahuan baik yang dinikmati orang, yang kenyataannya tidak boleh dimakan. Bukan buah kehidupan yang membawa kehidupan bagi orang yang memakannya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 3-4, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mengikuti dan mentaati perkataan Tuhan adalah kenikmatan bagi Tuhan Sang mempelai kita. Pasal 4 ayat 11. Mempelai pria. Bibirmu meneteskan madu murni. Pengantinku, madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Perkataan dari seorang kekasih Tuhan adalah perkataan yang membawa kehidupan, kesembuhan, penghiburan, dan kesukaan,
sama seperti madu murni yang menyehatkan, menyembuhkan, menghidupkan. Seperti susu yang bergizi, menyukakan hati, nikmat, dan sehat bagi orang yang meminumnya. Rasul Paulus menulis dalam surat Efesus 4 ayat 29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Kolose 4 ayat 6, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Amsal 10 ayat 11, "Mulut orang benar adalah sumber kehidupan." Perkataan yang positif dan membangun tanpa mempedulikan keadaan yang nyata, seperti iman yang diucapkan walaupun itu belum terjadi, adalah salah satu sifat Tuhan Allah Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah melihat gelap gulita menutupi seluruh samudera raya, Tuhan Allah tidak mengatakan itu gelap, melainkan jadilah terang, dan terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 2-3. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Begitupun Tuhan Yesus ketika melihat orang sakit yang datang kepadanya, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Matius 15 ayat 30. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Perkataan yang positif dan membangun tanpa mempedulikan keadaan yang nyata, seperti iman yang diucapkan, walaupun itu belum terjadi. Kekasih Tuhan, kita sudah melihat teladan yang dilakukan Allah Bapa dan Tuhan Yesus mempelai kita. Perkatakan apa yang Tuhan ingin lihat, itu terjadi, bukan mengatakan apa yang terlihat. Jika kita melihat gelapnya situasi kehidupan kita atau orang yang kita kasihi, katakanlah dan mintalah terang Tuhan turun dalam kehidupan kita atau mereka. Tuhan Yesus tetaplah juru selamat bagi siapapun yang meminta kepadanya. Ketika kita melihat betapa keras orang yang kita kasihi, sehingga mereka masih menolak Tuhan Yesus, katakanlah begini, Tuhan Yesus, aku percaya bahwa, sebutkan nama orang tersebut, adalah ciptaanmu, milikmu. Mohon Tuhan, terangi jiwanya, agar terang Tuhan turun menguasai hidupnya, dan tubuh jiwa rohnya bisa selamat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika kamu melihat seseorang sakit, katakanlah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Inilah bibir yang meneteskan madu murni dan susu yang dimiliki oleh kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, Tuhan mencium wangi gunung Libanon